Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 kewarganegaraan yang beranggotakan saya Muhammad Haikal dengan NIU 52206. Saya Hana Zafir Atsir dengan NIU 522199. Dan saya Dava dengan NIU 521731. Pada kesempatan kali ini, kami akan berkunjung ke Museum Sono Budoyo, Yogyakarta untuk mendiskusikan wawasan kenegaraan dari aspek historis kebudayaan bersama beberapa pengunjung dan juga figur-figur yang ada di Museum Sono Budoyo dengan menanyakan opini mereka tentang beberapa hal mengenai wawasan Nusantara. Simak video berikut untuk lebih lengkapnya. Berdiri sejak tahun 1935 atas prakarsa Java Institute, Museum Sono Budoyo hadir sebagai benteng pelestari budaya Jawa, Madura, Bali, dan Lombok di masa kolonial. Arsitektur megah karya Thomas Karsten ini menjadi saksi sejarah bahwa jauh sebelum kemerdekaan, semangat untuk menjaga marwah identitas lokal telah tertanam kuat sebagai fondasi kebanggaan bangsa. Sebagai museum terlengkap kedua di Indonesia, ribuan koleksi manuskrip dan artefak di sini menjadi cermin nyata wawasan Nusantara dari aspek kebudayaan. Ragam warisan leluhur yang tersimpan rapi membuktikan bahwa Indonesia dipersatukan bukan hanya oleh wilayah, melainkan oleh akar peradaban luhur yang saling terhubung, menjadikan keberagaman budaya sebagai kekuatan utama persatuan kita. Setelah itu, mari kita berkenalan dengan pengunjung dan mewawancari mereka tentang wawasan Nusantara berdasarkan aspek kebudayaan. Nah, setelah jalan-jalan ke sini, ada nggak Mbak evolusi yang Mbak internal dan highlight di Museum Sono Budoyo? Untuk koleksi yang menarik, wayang itu kan jadi kan kita kan cuma tahu wayangnya cuma beberapa kok, tapi di sini tuh ternyata ada banyak banget jenis-jenis wayang dari wayang panjang gitu lah. Oke, baik, terima kasih Mbak untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut Mbak dari wayang tadi kemudian koleksi-koleksi tadi, menurut Mbak penting nggak ya untuk melestarikan benda-benda tersebut yang berasal dari berbagai daerah Nusantara? Untuk menurut saya sangat penting sih, apalagi untuk zaman sekarang kan soal budaya itu agak minim ya. Jadi kita memperkenalkan budaya kita wayang ke zaman yang sekarang agak minim banget. Urgensi atau kayak Iya, kayak Gen Alpha gitu. baik Mbak. Nah, untuk pertanyaan terakhir, menurut Mbak, apakah Museum Sono Budoyo ini bisa menjadi sarana untuk menanamkan toleransi dan rasa kebangsaan dan moderasi? Dan di sini tuh bisa membuat toleransi Bisa, apalagi kan ditambah sama Museum Sono Budoyo yang dulu sama sekarang ya, itu lebih bagus, lebih lengkap yang sekarang daripada yang dulu. Dulu kan cuma kayak kalau sekarang kan udah banyak banget kan, ditambah pengetahuan wayangnya juga nambah lebih beraneka macam dari budaya. Kita bisa lihat pertama itu ada koleksi dari Madura. Jadi di museum ini bukan hanya Jawa, bukan Jawa Tengah atau Jogja, tapi ada juga dari Jawa Barat. Ada itu ada beberapa interaksi. Misalnya orang Jawa Tengah itu belum tahu tentang budaya Jawa Barat. Jadi kita bisa lihat budaya Jawa Barat atau budaya yang ada di daerah lain. Jadi walaupun beda tempat, tapi bisa mengenal budaya lain atau budaya daerah lain. Dan tentunya karena ini juga berada di museum, salah satu tujuannya adalah melestarikan budaya tersebut ya Mas ya. Kalau menurut Mas sendiri, apa sebetulnya pentingnya melestarikan benda-benda budaya ini dari berbagai daerah di Nusantara? Ya. Yang pertama, saya tidak bilang ya, karena dari zaman ke zaman akan ada banyak perubahan. Kemudian pada zaman modern ini banyak yang lupa tentang budaya yang ada di Indonesia ataupun ada di daerahnya. Contohnya seperti batik yang ada di lantai 4 ini, banyak orang Jawa yang asli itu tidak tahu cara penggunaannya. Ada batik yang digunakan pada saat lahiran, dan ada batik yang digunakan pada saat dia pertama kali menstruasi. Jadi menurut saya sangat penting untuk melestarikan
budaya-budaya terutama budaya Jawa karena kita kan museum ini. Setelah kami melakukan wawancara bersama salah satu pengunjung dan yang bekerja di museum ini, dapat kita ketahui bahwa saat ini Wawasan Nusantara masih belum maksimal penguatannya di ruang publik. Salah satu contohnya dari aspek historis kebudayaan. Masih banyak masyarakat yang minim mengetahui historis kebudayaan Indonesia secara lengkap, dan di sini, di Museum Sono Budoyo ini menjadi salah satu agen penguat wawasan Nusantara yang mudah diakses. Museum Sono Budoyo dapat menjadi sarana untuk melestarikan kebudayaan Nusantara dan dapat terlihat juga melalui koleksi di museum ini yang bukan hanya berisi kebudayaan lokal Yogyakarta saja. Harapannya pengunjung dari museum juga dapat turut menyebarkan semangat wawasan Nusantara sehingga wawasan Nusantara turut menguat di ruang publik.